Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Ya masalan hafizakumullah, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang hadir pada kesempatan kajian Ahad pagi di Masjid Kampus UGM kali ini. Ini adalah kajian Ahad pagi pertama di tahun 2024. Kajian Ahad pagi pertama juga di bulan Januari tahun 2024. Bagi yang baru bergabung, ya, ini juga sebagai informasi bahwa kajian Ahad pagi ini termasuk kajian yang usianya mungkin lebih tua dari sebagian yang hadir. Ya, karena usia kajian ini sudah lebih dari 23 tahun. Sejak tahun 2001 sampai dengan alhamdulillah sekarang 2024. Maksudnya saya menyebutkan sebagian karena mungkin sebagian mahasiswa atau sebagian mahasiswi usianya ada yang belum sampai 23. Betul ya? Ada yang betul di bawah 23 ya? Ya. Ya, jadi ya tentu kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah jauh lebih senior, lebih berpengalaman dalam banyak hal dari kami. Kemudian kajian ini dulu awalnya diselenggarakan dimulai dari membahas pengantar tafsir, kemudian tafsir Al-Fatihah, lalu pindah ke juz 30. Juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, juz 26, kemudian pindah ke juz 1. Jadi dari belakang dulu kira-kira 5 juz baru kemudian ke depan. Nah, dari depan kita mulai dari Al-Baqarah dan pada kesempatan pagi ini insya Allah kita masuk pada ayat ke-219. Kajiannya bukan kajian tematik, tapi kajiannya urut berdasarkan ayat-ayat yang kita bahas. Artinya kalau di juz 30 dulu dari mulai ayat pertama surat An-Naba sampai ayat ke-40. Kemudian surat An-Nazi'at juga begitu dari ayat pertama sampai terakhir. Dan begitu seterusnya. Nah, Al-Baqarah juga begitu. Al-Baqarah juga kita bahas dari ayat pertama itu sampai dengan insyaallah sampai dengan ayat terakhir. Sekarang ayatnya sudah sampai ayat ke-219. Artinya sudah lebih dari 1 juz dan sudah mau masuk di juz kedua dan sudah lebih dari setengah surat Al-Baqarah. Nah, kemudian kajian tafsir ini tidak mengejar target untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Sehingga kita tidak mengejar untuk harus diselesaikan surat Al-Baqarahnya misalnya sampai pada bulan apa, tapi yang paling pokok adalah kita ingin membahas paling tidak hal-hal yang dianggap penting atau pokok untuk bahasan ayat-ayat tersebut. Lalu rujukan tafsirnya, kalau jamaah tentu menggunakan mushaf Al-Quran, dan yang bagus kalau Quran berikut terjemahnya. Yang paling bagus kalau ada mushaf Al-Quran dan terjemahnya itu lebih baik daripada kalau hanya cuma mushaf Al-Quran saja. Jadi kalau ada Al-Quran dengan terjemahnya bisa sangat membantu. Alangkah lebih baik lagi kalau disertai dengan catatan, karena mungkin juga bisa jadi ada beberapa hal yang ada pada bahasan kita tidak terdapat pada terjemahan karena melengkapi penjelasannya ada. Rujukan tafsirnya ada beberapa. Yang paling pokok yang pertama ada tafsir As-Sa'di, yang kedua tafsir Al-Baghawi, lalu yang ketiga tafsir Ibnu Katsir, lalu yang keempat tafsir Qurtubi, yang kelima tafsir Tabari, dan yang keenam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Thohir Ibnu Asyur. Kemudian yang ketujuh tafsirnya tafsir Al-Munir karya
Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Saya bikin gambaran secara singkat masing-masing tafsir. Tafsir yang pertama, tafsir As-Sa'di. Tafsir ini tafsir yang paling ringkas. Jadi kalau ada yang ingin belajar tafsir paling ringkas, termasuk buku yang disarankan adalah tafsir As-Sa'di. Tulisannya AS lalu SA koma di atas DI, Sa'di. Nama lengkapnya Abdurrahman As-Sa'di. Kelebihannya ulasan tafsirnya simple, ya, ringkas, sederhana, tidak bertele-tele, tidak juga terlalu panjang lebar yang ini cocok untuk pemula. Karena begini, tafsir itu bagus dan masing-masing dengan kekhasannya. Dan tadi kalau kita sebutkan 7 bukan berarti yang bagus cuma 7. Tafsir yang bagus itu puluhan kalau tidak ratusan. Tapi paling tidak 7 tafsir itu mewakili beberapa cara dan corak tafsir. Kalau yang tafsir As-Sa'di, tafsir untuk pemula, menjelaskan makna ayat, menjelaskan tafsir ayat dengan ulasan yang sangat simpel, ringkas. Kadang ulasan untuk tafsir sebuah ayat itu hanya 2 paragraf, jadi singkat. Orang kalau memahaminya tidak sulit. Lalu yang kedua ada tafsir Al-Baghawi. Nah ini sudah mulai levelnya agak naik. Ulasannya menjadi lebih mendalam dan agak panjang. Ini tafsir Al-Baghawi. B-A-G-H-W-I. B-A-G-H-A-W-I. Baghawi. Ya. Tafsir Al-Baghawi ini termasuk juga tafsir yang dikenal dengan para ulama dan jarang rujukan. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini tentu dikenal dengan para pegiat tafsir atau yang pemerhati di bidang tafsir. Tafsirnya dikenal dengan tafsir bil ma'tsur, banyak menukil riwayat-riwayat. Riwayat yang menjelaskan tafsir ayat. Bisa sebab turunnya ayat atau tafsiran dari sahabat, tabi'in atau sebelum itu tentang tafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafsir Ibnu Katsir, yang beliau seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah, bermazhab Syafi'i, dan tafsirnya termasuk tafsir yang bagus untuk tingkat lanjutan, bukan pemula. Maka saya termasuk yang tidak menyarankan jamaah membaca tafsir Ibnu Katsir. Bukan karena tidak bagus, tapi karena itu hanya cocok untuk tingkat lanjutan, bukan pemula. Sebab berat. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja itu berhalaman-halaman ulasannya. Dia sampai orang baca bisa jadi bingung, ini kok banyak sekali bahasannya. Hanya baru bahas tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu bahas bismillahirrahmanirrahim juga bukan 1-2 halaman. Ulasannya banyak. Mengenai basmalah itu dijaharkan apa enggak sih dalam sholat? Basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan? Basmalah itu semua hal yang berhubungan basmalah itu diulas oleh Imam Ibnu Katsir. Untuk tingkat lanjutan sangat cocok. Tapi untuk pemula enggak cocok. Jadi tafsirnya bagus tapi kurang cocok untuk pemula. Kemudian yang keempat ada tafsir Tabari. Kalau tafsir Tabari, kelebihannya beliau banyak menyebutkan riwayat-riwayat ulama-ulama yang menafsirkan ayat. Riwayat itu dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya sampai pada masa mendekati zamannya Imam Ibnu Tabari. Dan tafsir Tabari dikenal sebagai tafsir paling tebal. Ya, paling tebal, paling besar. Nah, tergantung nanti versi cetakannya. Karena salah satu versi cetakannya tebalnya 1 meter. Ya, tebalnya 1 meter. Jadi kalau yang nggak biasa baca kan udah lihat tebalnya aja langsung nggak bersemangat untuk membaca karena saking tebalnya. Itu baru 10% dari yang beliau rencanakan untuk ditulis. Jadi ceritanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu menyampaikan pada murid-muridnya.
Beliau tanya, atan syatuna, apakah kalian bersemangat untuk belajar tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Murid-muridnya bilang iya. Terus mereka tanya, berapa tebalnya? 30.000 halaman. Terus mereka, wah 30.000 kayak apa itu? Lalu mereka menyampaikan, kan nggak kuat, umur sudah habis, ya nggak selesai bahasan tafsirnya. Lalu kata beliau, kalau itu disikat, diringkas jadi cuma 10%-nya, jadi cuma 3.000. Jadi yang sekarang ini ada tuh cuma 3.000 ya. Dari yang beliau rencanakan 30.000. Ya 3.000 saja, tentu 3.000-nya bukan 3.000 ukuran buku sekarang ini. Ketika sudah dituangkan jadi buku, lembarnya lebih dari 3.000. Nah, itu yang ukuran besar saja, maaf kalau ukuran tafsir tafsir Tabari yang ukurannya sebesar buku seperti ini dan agak tinggi sedikit, itu saja tebalnya 0,5 meter. Nah, itu tebalnya 0,5 meter. Saya nggak bawa tafsirnya di rumah. Dan kalau eh, mau menggunakan cetakan yang ukurannya agak lebih kecil seperti ukuran buku biasa, buku-buku yang kita kenal, ya tentu jadi lebih tebal ya, karena ukuran bukunya diperkecil. Kemudian tafsir yang kelima, betul ya tadi keempat Tabari, yang kelima tafsir Qurtubi. Nah, tafsir Qurtubi ini kelebihannya beliau membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dengan porsi yang agak lebih banyak. Porsinya lebih banyak dan fokus bahasan tafsir Qurtubi itu dua, bahasa dan hukum. Jadi masing-masing tafsir itu punya titik tekan yang berbeda, fokus bahasan yang berbeda. Nah, tafsir Qurtubi fokusnya ke hukum dan bahasa. Misalnya, kalau ketemu ayat yang berhubungan dengan kosakata tertentu dan perlu ditafsirkan, dijelaskan, maka beliau akan jelaskan. Karena itu berpengaruh pada tafsiran. Dan itu berlaku untuk Quran maupun hadis. Saya sebutkan contohnya hadis ya. Kalau misalnya di hadis kita menemukan ada kosakata dalam bahasa atau dalam bahasa Arab secara umum, kita menemukan kata sahur. Sahur itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kalau di kita sahur artinya apa? Kegiatan makan sahurnya atau makanannya? Kalau kita mengatakan sahur, sahur itu aktivitas dan kegiatan makan sahurnya atau makanan yang dikonsumsi. Nah, dalam bahasa Arab ada dua, ada suhur dan ada sahur. Suhur itu adalah kegiatan makannya, sahur adalah makanannya. Ya, makanannya sama dengan wudhu. Wudhu adalah kegiatan wudhunya. Airnya namanya wadu. Airnya namanya wadu. Lalu jadi bahasa Indonesia waduk. Tapi waduknya besar ya. Air bukan untuk wudhu kalau gitu. Airnya untuk wudhu sekota gitu, bukan sekampung. Nah itu contohnya. Di Quran juga begitu. Misalnya kita ketemu kata di yang paling gampang lah di ayat kursi. Ketika kita menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum itu artinya apa sih? La ta'khudhuhu sinatun. Sinah. Sinah itu artinya apa? Nah, sinah itu kan maknanya adalah tidur ngantuk pada level yang paling awal. Sekarang kita mengenal ada namanya micro sleep. Jadi Allah itu tidak pernah mengalami jangankan tidur ngantuk yang hanya cuma ya namanya seliut gitu ya, cuma sebentar gitu itu enggak ada. Apalagi tidur ngantuk aja enggak, dan ngantuknya ngantuk yang bahasa Indonesia apa sih micro sleep itu kan micro sleep bahasa Inggris ya. Apa bahasa Indonesia-nya?
Microslip itu. Tapi tahu ya microslip ya? Ya biasanya kalau yang nyupir, kalau bapak-bapak tahu, ini ya pas nyupir gitu, ngantuknya luar biasa. Itu bahaya deh. Ya lebih baik istirahat, lebih baik cari tempat. Kalau di tol ya cari rest area, kalau di jalan biasa cari tempat istirahat sebentar, karena berbahaya. Kan hitungannya detik gitu ya. Cuma detik tapi resikonya kematian. Karena bisa jadi nggak sadar, lalu belok sedikit lalu nabrak. Nah ini naudzubillah dari. Nah ini contohnya. Nah itu namanya tafsir Qurtubi. Kemudian tafsir berikutnya yang keenam ada tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Tafsir Tahrir wa Tanwir ini salah satu kelebihan yang ada di tafsir ini adalah menjelaskan hikmah yang terkandung di balik ulasan-ulasan yang ada, kemudian hubungan antar bahasan dengan bahasan, antara ayat dengan ayat, antara satu ayat yang sama temanya dengan ayat yang lain yang temanya sama di tempat yang lain. Nah, kelebihannya tafsir Tahrir wa Tanwir salah satu di antaranya. Kemudian yang ketujuh ada namanya tafsir Al-Munir. Tafsir Munir ini ulasannya setelah menyebutkan ayat, itu kalau versi bahasa Indonesia dengan terjemahnya, kemudian nanti ada penjelasan kosakata. Masing-masing kata dijelaskan satu persatu. Kalau ada sebab turunnya ayat dijelaskan. Kalau ada hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya juga dijelaskan. Baru masuk ke tafsir. Tetapi yang menarik dan kelebihannya tafsir Munir adalah di bagian penghujung ulasan setiap ayat ada namanya fikih kehidupan. Fiqhul hayah. Fikih kehidupan maksudnya apa? Kira-kira ayat ini mengandung pelajaran apa untuk kehidupan kita? Nah, makanya kenapa kita sulit menemukan ada satu tafsir yang dikatakan bahwa tafsirnya lengkap dan isinya mencakup semuanya, itu enggak ada. Mau tidak mau harus membaca banyak tafsir. Yang berapa banyak yang dibaca, semakin banyak semakin bagus. Karena satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, itu kira-kira gambaran 7 referensi tafsir yang sering digunakan. Ya, sesekali kadang nambah ke tafsir tafsir Al-Qasimi, kemudian kadang-kadang nambah ke tafsir yang lain, ada tafsir yang ke-8, ke-9, ada beberapa tafsir lain, tapi yang paling sering adalah 7 tafsir tersebut. Kemudian perlu juga disampaikan bahwa kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan di toko buku ada tafsir Ibnu Katsir yang versi terjemahannya salah satunya warna hijau, itu terjemah ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang tebalnya 0,5 meter deh. Nah itu baru ringkasannya. Jadi bayangkan kalau seandainya tafsir itu diterjemahkan utuh, ya kira-kira nggak kurang dari 1 meter. Jadi yang itu yang beredar. Yang beredar sekarang itu adalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Jadi terjemah ringkasan, bukan terjemah tafsir Ibnu Katsir. Sampai sekarang belum ada yang saya ketahui. Allah alam kalau sudah ada yang menerbitkan terjemah tafsir Ibnu Katsir yang versi lengkap. Kalau versi terjemahan dalam bentuk versi terjemah ringkasan sudah ada dan sudah dijual bebas, bahkan sudah lama. Dulu ada yang ukurannya besar, kemudian ada sekarang versi cetakan bukunya agak kecil, ya. Artinya buku seperti ukuran buku biasa. Ya, ini perlu kami sampaikan di mukadimah kajian kita di tahun 2024 ini, karena ini sekedar untuk menyegarkan kembali bagaimana kegiatan tafsir, kajian tafsir Al-Quran atau kajian Ahad pagi, materi tafsirnya kita bahas. Sekarang kita masuk ke ayat 219 surat Al-Baqarah yang jadi bahasan kita di pagi ini. Sudah nampak di layar jemaah sekalian. Surat Al-Baqarah ayat 219.
Kita lihat sama-sama ayatnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, 'anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan judi. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Ini langsung kita jelaskan ya. Ayat ini dimulai dengan bentuk pertanyaan. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang diawali dengan pertanyaan. Bahkan ada surat yang diawali dengan pertanyaan. Misalnya surat Al-Anfal, redaksinya sama persis. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Habis perang, lalu ada harta rampasan. Ini gimana caranya? Harta rampasan ini boleh diambil apa enggak? Kalau boleh, gimana cara pembagiannya? Kita kan sama-sama berperang, terus pembagiannya gimana caranya? Nah, ini contoh dari ayat yang diawali dengan bentuk pertanyaan. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Tapi redaksinya tidak selalu yas'alunaka. Ada juga dengan menggunakan kata lain seperti sa'ala. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala juga artinya bertanya. Cuma bedanya dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, atau fi'il mudhari seperti yang ada di sini, kata kerja yang menunjukkan makna sekarang dan yang akan datang. Mereka bertanya kepada yas'alunaka, mereka bertanya kepada. Nah, pertanyaan ini sekaligus menjadi tentu pelajaran bagi kita bahwa yang namanya bertanya adalah menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Itu sebabnya siapapun kita, kalau sebagai thalibul ilmi, kalau perempuan thalibatul ilmi, penuntut ilmu, maka salah satu kemampuan yang perlu dilatih adalah kemampuan bertanya. Kalau ada kesempatan bertanya, jangan sungkan-sungkan bertanya. Sekaligus juga jadi latihan untuk bertanya. Karena cara bertanya juga perlu dilatih. Ada pertanyaan yang bisa disajikan dengan bahasa yang sederhana, pesannya sampai dan tidak bertele-tele, langsung kepada inti bahasa. Tapi juga kita dapati ada yang tidak terampil bertanya. Kadang-kadang bahasanya kemana-mana. Tanyanya dengan ulasan dan uraian. Sampai orang bertanya, ini mau bertanya apa masih penjelasan? Pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi memberikan muqaddimah untuk pertanyaannya dengan ulasan yang panjang. Bahkan kalau kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 70, dalam dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam, terdapat dialog yang salah satu diantaranya adalah tentang pertanyaan. Kan waktu itu Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Khidir, boleh enggak saya ikut belajar kepada Anda? Ala antu allimani mimma ullimta rusda, agar Anda bisa mengajarkan kepada saya hal-hal yang bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan saya, ilmu yang bisa menjadi petunjuk bagi saya. Kemudian diizinkan. Nah, lalu salah satu syarat yang dikemukakan oleh Khidir alaihissalam adalah apa? Disampaikan dalam ayat 70. Syaratnya apa? Fa init taba'tani. Qala, Khidir mengatakan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam, fa init taba'tani. Kalau kamu mau ikut saya, fala tas'alni an syai'in. Kamu enggak boleh tanya tentang apapun, tentang berbagai persoalan yang kamu lihat, kamu saksikan, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai saya ceritakan, nanti sampai saya jelaskan. Dan itu cuma satu potongan ayat, satu ayat tadi, ayat 70 surat Al-Kahfi, menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, untuk kita yang belajar.
bahwa guru itu boleh membuat syarat kepada muridnya. Kamu boleh belajar sama saya, tapi syaratnya begini. Syaratnya begitu. Kalau dipandang ada maslahat, boleh. Dalam institusi pendidikan yang lebih besar, kita mengenal ada aturan-aturan, ada tata tertib. Kalau kita masuk sekolah, ada aturannya masuk jam 7, pulang jam sekian, 1 jam pelajaran, durasinya sekian puluh menit. Kemudian di sekolah, di tingkat mulai dari TK, SD, SMP, SMA di negeri kita ada seragam. Kalau TK seragamnya beda dengan SD, SD beda dengan SMP, SMP beda dengan SMA. Aturan-aturan itu kalau dianggap maslahat boleh. Boleh masuk sekolah sini tapi ini dan itu ada persyaratan yang ditetapkan. Itu menunjukkan boleh. Nah, tapi secara khusus termasuk juga boleh bikin aturan jangan tanya. Jangan tanya begini dan begitu kalau dipandang maslahat. Di antaranya di ayat ini, ayat 70 surat Al-Kahfi. Sampai disebutkan fala tas'ali an syai'in. Kamu jangan tanya apapun hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai nanti saya jelaskan. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Kalau mau tanya nanti setelah materinya sudah selesai boleh tanya. Dan itu yang sering kita lakukan kan sekarang. Termasuk di kajian Ahad pagi ini. Nanti yang mau bertanya jangan sekarang, jangan mutus pembicaraan. Ketika sudah dijelaskan lalu ada yang angkat tangan. Saya mau tanya. Sebentar. Nanti materinya selesaikan dulu. Kalau sudah selesai nanti ada sesi tanya jawab. Disimpan dulu. Kalau mau dicatat silahkan dicatat dulu. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. Itu sejalan dengan surat Al-Kahfi ayat 70. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Karena kadang-kadang yang ditanyakan itu sebetulnya nanti akan ada penjelasannya pada ulasan berikutnya. Cuma belum selesai. Seperti kita sekarang baru bahas yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lalu ada yang tanya, khamr itu najis apa enggak? Sebentar, itu nanti akan sampai bahasnya. Sabar, tunggu dulu. Tunggu tenang, nanti dengarkan dulu sampai selesai. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tanya. Tapi jangan dipotong dulu, karena bisa jadi gara-gara motong akhirnya apa? Pembahasannya nggak tuntas. Tunggu selesaikan dulu sampai sudah selesai. Kalau ada yang dianggap belum tuntas, penjelasannya belum selesai, silahkan ditanyakan. Nabi Musa diminta jangan tanya. Meskipun kita tahu pada lanjutan kisahnya pada surah Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa juga nggak sabar, penasaran tadi. Kok bisa dilakukan begini, kok begitu? Ini ada rumah yang ambruk, kenapa kok kemudian ditegakkan lagi? Kok kemudian merusak kapal, dilubangi? Sebentar, jangan tanya dulu. Kan begitu permintaannya. Sampai 3 kali. Nah, ini boleh. Maka kita juga boleh kalau kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, boleh minta kepada peserta didiknya jangan tanya sampai nanti selesai materinya. Jangan tanya dulu sebelum saya tuntaskan penjelasannya. Termasuk jangan tanya untuk hal-hal yang belum bisa ditangkap pengetahuan. Dan pelajaran dari ayat 70 surat Al-Kahfi, jangan sampai kita menyimpulkan sesuatu dengan pengetahuan yang minim yang kita miliki, lalu kita menganggap salah yang dilakukan oleh guru itu. Apalagi belum apa-apa sudah protes. Karena bisa jadi yang kita pahami ternyata keliru, ternyata nggak benar. Maka kita kadang-kadang diminta sabar, tunggu dulu sebentar. Kita diminta untuk tunggu sebentar sampai selesai baru nanti masuk ke sesi tanya jawab. Kalau kita bersabar nanti kita dapatkan oh ternyata penjelasannya sudah terjawab dari ulasan yang disampaikan. Dan maaf, kadang-kadang ada orang yang selalu antusias dan semangat mau tanya, fokus kepada pertanyaan sampai penjelasan yang disampaikan nggak diperhatikan. Dan ini pengalaman beberapa ustaz. Kadang-kadang sampai sudah selesai sesinya, kemudian ada yang tanya, ternyata pertanyaan itu ya tadi sudah dijelaskan pada sesi materi. Mau nyampaikan lagi masa diulang semuanya. Dan kalau mau dijawab singkat juga jawabannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu. Ini kan nggak mau jawab juga. Pertanyaannya adalah
Nah tadi waktu pas materi kemana? Maksudnya kemana pikiran dan perhatiannya? Karena ini tadi sudah jelaskan kok tiba-tiba nanya dan pertanyaannya itu ya sudah disampaikan di sesi materi. Berarti sejak awal tadi nggak memperhatikan. Kok bisa pertanyaannya sama dengan ulasannya ini? Berarti tadi nggak memperhatikan. Nah kecuali kalau ditulis dalam kertas dan kertasnya sudah ditulis sejak awal. Nah bisa jadi ada ulasan yang sebetulnya sudah disampaikan dan pertanyaannya karena sudah terlanjur ditulis di awal sudah terjawab dengan ulasannya. Nah ini yang berkaitan dengan bertanya. Tapi yang jelas salah satu cara kita belajar adalah bertanya. Maka kita termasuk orang yang bisa dianggap berdosa ketika kita mampu bertanya, mampu untuk tahu, tapi kita tidak berusaha untuk tahu. Ya, kita memilih untuk diam, milih untuk nggak ngaji, milih nggak mencari ilmu, milih untuk nggak bertanya, padahal bisa. Misalnya begini, ya, kemarin pagi itu ada yang tanya begini, Cet, gimana kalau seandainya selama bertahun-tahun ini punya penghasilan riba dan nggak tahu kalau riba itu haram, ya kan? Ini pertanyaannya, nggak tahu kalau riba itu haram. Nah ini ada dua kemungkinan. Kalau yang bersangkutan tinggalnya di pedalaman, yang nggak punya akses ke majelis-majelis ilmu, nggak punya akses untuk belajar, nggak punya akses untuk bertanya, itu dimaklumi, sangat dimaklumi. Saya pernah bertemu dan berkunjung ke sebuah daerah, ya, daerah yang ya memang jauh sekali, tentu di luar Jawa dan ya kalau orang menyebutnya lebih pasnya di pedalaman. Dan mereka sangat awam, sebagian besar mereka adalah mu'alaf. Mereka cerita, ustadz yang datang ke tempat kami ini 2 bulan sekali. Bayangkan, 2 bulan sekali. Itu pun datang maksimal 2 hari. Bayangkan kalau 2 bulan sekali maksimal 2 hari, yang bisa jelaskan apa? Kan berarti sangat minimnya luar biasa. Sangat minimnya luar biasa. Saya waktu itu pas ke sana bawa buletin. Dulu kan kita masih sering di masjid-masjid ada buletin. Itu pun buletinnya nggak sengaja saya bawa karena saya dulu pas sebelum berangkat ke sana dari Jogja saya mampir ke sebuah masjid, saya dapatkan buletin. Jadi bukan sengaja khusus mau bawa buletin ke sana. Ketika lihat buletin itu mereka langsung minta. Saya mintanya. Jadi saking sulitnya mendapatkan ilmu, buletin itu sesuatu yang sangat berharga. Mahalnya luar biasa karena buletin nggak ada, majalah nggak ada. Dan waktu itu belum ada yang namanya internet seperti sekarang, kita bisa nyari di YouTube, cari di Facebook, di Twitter, di macam-macam, bisa mengakses ini. Nggak ada waktu itu. Nah kalau orang hidup di sana nggak ngerti itu bisa dimaklumi. Tapi kalau tinggal di Jogja, sementara kajian ada, ustadz juga ada, yang bisa ditanya ada, kemudian lembaga-lembaga untuk mendapatkan ilmu itu bisa, atau lembaga yang bisa ditanya itu ada. Ada Majelis Ulama Indonesia, bisa ditanya nggak? Oh bisa. Ya tentu nggak tanya sama penjaganya, karena yang jaga bisa jadi memang security yang jaga kantor. Itu yang ditanya adalah yang kompeten untuk menjawab. Di sini ada nggak, misalnya anggota komisi fatwa MUI yang bisa jadikan tempat bertanya, ada nggak? Oh ada, ini bapak ini, Ustadz ini, kiai ini. Itu ada, kita bisa tanya. Atau ormas Islam juga kita dapati ada orang-orang yang punya pengetahuan selain ustadz. Artinya kalau di Jogja ini untuk mendapatkan pengetahuan itu bisa, paling nggak bisa tanya. Ya. Mungkin saya nggak sempat ikut kajian karena waktunya, karena kesibukan. Tapi nggak mungkin bertahun-tahun nggak punya waktu karena kesibukan, itu mustahil. Nah, kita aja belum meluangkan untuk bertanya. Nah, jadi kembali ke bahasan ini, yas'alunaka, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu.
Jadi mendapatkan ilmu banyak caranya, salah satunya dengan bertanya. Maka kita juga perlu belajar sebagai penuntut ilmu, kita perlu belajar bertanya. Cara bertanya itu seperti apa? Cara bertanya kita perlu belajar, dan paling cepat cara belajar bertanya, cara belajar itu lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Jadi kita tahu modelnya, kita tahu polanya. Ada pertanyaan berkaitan dengan hukum, apa hukumnya? Nah itu model pertanyaan ada yang begitu. Tapi nggak semuanya masalah hukum. Ada yang bertanyanya, kenapa, mengapa? Oh, berarti ada kenapa, ada mengapa. Ada pertanyaan kapan? Oh, berarti ada pertanyaan lagi bagaimana? Ada pertanyaan apa hikmah di balik? Nah itu juga. Jadi kita semakin kaya. Oh ternyata model pertanyaan macam-macam. Ada pertanyaan tentang hukum. Apa hukumnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang. Kemudian dari ayat ini juga kita belajar bahwa pertanyaan itu yang bagus adalah pertanyaan yang nggak terlalu banyak. Bisa satu atau dua masalah. Yas'alunaka 'anil anfal di surat Al-Anfal. Yang ditanyakan apa? Cuma satu. Yaitu tentang harta rampasan Anfal. Di sini di ayat ke-219 Al-Baqarah ini berapa yang ditanyakan? Ada dua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tanya tentang khamr dan maisir. Kenapa? Karena umumnya orang itu susah untuk menangkap ulasan kalau terlalu banyak. Bayangkan kalau seandainya pertanyaannya ada 7. Bisa nggak ketangkap semuanya? Susah, apalagi kalau 10. Maaf Ustaz mau tanya, ada 10 pertanyaan saya. Waduh. Begitu 10 negara 10. Ustaznya juga paling jawabnya saya sebentar satu-satu. Coba kalau Ustaznya disampaikan, Ustaz ini saya punya 10 pertanyaan. Yang pertama, kedua, ketiga, biasanya Ustaznya saya sebentar. Satu-satu dulu. Pertanyaan pertama tadi apa? Umumnya orang lebih mudah mencerna kalau satu-satu. Kalau langsung 10, berat. Daya serap kita umumnya terbatas. Betul ada orang yang super cerdas, bisa langsung menangkap banyak ya. Tapi kita bicara yang umum. Bicara yang umum. Umumnya kita susah menangkap kalau terlalu banyak. Fokus bahasan kita di ayat ini apa? Cuma 2. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian nanti apa? Setelah dijawab, baru kemudian ada lagi wa yas'alunaka madza yunfiqun. Tanya lagi. Ini akan lebih mudah daripada kalau langsung begitu tanyakan 7. Saya mau tanya 7. 1, 2, 3 sampai ke 7. Begitu disebutkan sampai yang ke 7, Ustaznya udah lupa ya. Pertama tadi apa? Kalau yang pertama ingat, yang kedua lupa. Atau bisa jadi yang ketiga lupa. Banyak yang punya keterbatasan. Termasuk yang menerima jawabannya juga susah kalau langsung banyak. Tapi kalau 1, 2 itu masih bisa. Setelah selesai yang 2 ini, lalu gimana? Tanya lagi boleh. Tanya 1 lagi. Setelah itu selesai, tanya 1 lagi. Itu kan lebih mudah daripada langsung tanyanya banyak. Nah, ini pelajaran atau fikih kehidupan untuk kita. Pelajaran yang berharga untuk kita. Kalau tanya jangan banyak-banyak, supaya kita bisa mencerna. Karena apa? Setelah kita mendapatkan jawaban itu kita serap, kemudian kita amalkan. Kalau itu keyakinan, berarti kita jadikan keyakinan. Nah, ini yas'alunaka. Kemudian anil khamri wal maisir, tentang khamr. Khamr itu apa? Kalau sederhananya, ini yang umum dijelaskan oleh para ulama, khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang membuat orang bisa kehilangan kemampuan mengendalikan akal. Maka barangnya, wujudnya, bendanya itu dalam bentuk apapun. Bisa bendanya benda padat, benda cair, semi padat, gas, atau apapun. Yang jelas memabukkan. Kata kuncinya adalah memabukkan. Makanya ada yang menafsirkannya sederhana.
Khamar itu apa? Ma khamarul akla. Segala sesuatu yang khamar. Khamar itu menutup akal sehingga akal tidak bisa berfungsi. Akal tidak bisa berfungsi, maka akalnya tidak bisa mencerna seperti layaknya orang yang normal. Nah, ini yang dinamakan dengan khamr. Dan bentuknya bisa macam-macam. Makanya khamr itu wujudnya di setiap zaman bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Semuanya masuk dalam kategori khamr. Minuman keras masuk khamr. Tapi ada yang bukan minuman keras, bukan minuman, makanan, ya masuk juga khamr. Ada yang bukan minuman, bukan makanan, tapi spray, disemprotkan lalu mabuk, ya sama juga. Ada yang disuntikkan juga, ada yang pokoknya semua yang memabukkan sampai hilang akal. Ini masuk dalam kategori yang namanya khamr. Nah, dulu di zaman Rasul SAW, khamr itu bahannya lebih sederhana dan terbatas. Ada yang bahannya dari anggur, dan itu sampai sekarang. Salah satu minuman keras kan anggur ya. Ya, anggur. Tentu bukan anggur buah anggur murni tapi sudah diolah sedemikian rupa lalu kemudian jadi anggur. Ya, minuman anggur maksudnya. Kemudian apa? Ada lagi yang minumannya bahannya bukan anggur tapi bahannya dari gandum. Terus ada yang bahannya dari kurma. Ada yang bahannya dari pokoknya macam-macam. Kalau bicara bahannya macam-macam. Nah, sekarang ada yang bahannya dari tanaman yang bukan anggur, bukan kurma, bukan gandum, bukan ini, tapi kemudian ada ganja. Ya sama juga. Pokoknya memabukkan. Dan ini termasuk dalam bahasa usul fikih kata atau lafaz yang sifatnya umum. Artinya mencakup semuanya. Mau yang memabukkan itu bahannya dari buah anggur. Kalau perlu buah-buahan semua sebutkan. Buah anggur, buah pisang, buah mangga, buah pepaya, buah apa saja, tetapi memabukkan. Buahnya tidak memabukkan. Kita semua tahu, kita biasa beli anggur, makan anggur juga kita biasa. Kan enggak memabukkan. Tetapi diolah sedemikian rupa menjadi minuman yang memabukkan. Nah, itu yang kemudian berubah menjadi khamr. Maka tidak berlaku yang dinamakan di sini dengan khamr itu kalau misalnya orang makan terlalu banyak. Terlalu banyak lalu dikatakan nanti mabuk. Ya. Itu bukan itu. Itu bukan khamr, berarti nanti kebanyakan makan nasi mabuk ini. Berarti nasi masuk khamr, berarti nasi haram. Itu enggak begitu. Ya, enggak itu. Kalau yang namanya kebanyakan di situ masalahnya bukan zatnya, tapi karena kebanyakan. Kalau melebihi porsi, berlebih lalu berpengaruh kepada tubuh, itu bukan karena zatnya yang diharamkan, tetapi karena porsi yang berlebihan lalu bisa merusak. Karena yang namanya berlebihan itu bisa berdampak negatif. Orang minum teh berlebihan baik apa buruk? Buruk. Berlebihannya, minum kopi berlebihan, minum ini minum itu berlebihan. Nah, masalahnya berlebihannya. Makan berlebihan. Ya. Sekarang kalau kita makan nasi berlebihan, makan nasi dengan lauknya ayam, makan ayamnya berlebihan, makan ikan berlebihan, lalu berdampak pada tubuh. Ini bukan masuk dalam bahasa yang namanya khamr. Ini bukan. Kalau ini karena berlebihannya. Karena ini tidak berhubungan dengan bahwa lalu zat makanan itu jadi haram, bukan. Kalau itu karena berlebihannya. Nah, kemudian khamr ini di kalangan para ulama ketika sudah berwujud khamr ya, bukan di bahan dasarnya. Kalau bahan dasarnya tadi misalnya anggurnya jelas halal, tapi ketika sudah jadi khamr
berubah menjadi haram. Dan semua ulama sepakat tanpa kecuali, tidak ada satupun yang berbeda pendapat tentang haramnya khamr. Yang ada perbedaan pendapat adalah tentang najis atau tidaknya khamr. Apakah khamr itu najis atau tidak? Ada dua pendapat yang berkembang dengan para ulama tentang najis dan tidak. Dan itu pendapatnya sudah ada sejak zamannya Imam Malik. Bahkan sejak zaman gurunya Imam Malik. Misalnya, Imam Malik berpendapat bahwa khamr itu najis. Sementara gurunya Rabi'ah berpendapat bahwa khamr itu tidak najis. Bayangkan ini zamannya masih di abad kedua. Artinya lebih dari 1300 tahun silam. Itu sudah ada perbedaan pendapat tentang najis atau tidak najisnya khamr. Maka kalau teman-teman sekalian lihat tulisan di media sosial, biasanya mengerucut ke salah satu dari dua pendapat itu. Masing-masing penulis berusaha untuk menyajikan argumen yang menguatkan pendapat salah satu dari dua pendapat tadi. Kita cari tulisan berbahasa Indonesia, khamr itu najis apa tidak? Ada penulis yang menyebutkan sekian banyak argumen sampai pada kesimpulan khamr itu najis. Lalu kemudian yang kedua, ada yang berpendapat bahwa khamr itu tidak najis. Dan masing-masing menyajikan argumen berikut nama-nama ulama yang berpendapat bahwa khamr itu najis atau tidak najis. Alasannya masing-masing. Intinya ada perbedaan pendapat. Nah, yang perlu kita pahami, perbedaan ini karena sudah ada sejak dulu dan sudah dikenal oleh para ulama 4 madhab, bahkan guru dari imam 4 madhab, atau paling tidak gurunya Imam Malik misalnya. Maka kalau kita melihat perbedaannya sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun, ya kita nggak usah ngotot-ngotot amat dengan apa yang kita yakini. Artinya, saya tetap memilih yang saya lebih mantap dengan pilihan pendapat itu. Tapi harus siap juga melihat ada saudaranya yang berbeda pandangan dalam masalah tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika masalah fikih seperti ini, lalu kita ngotot dengan pendapat kita dan maksakan orang lain ikut pendapat kita. Nah, saya kebetulan tesis saya S2 yang pertama temanya tentang penggunaan alkohol dalam makanan, minuman, dan obat-obatan. Tinjauan dari sisi usul fikihnya dan dalam studi kasus terapannya di Indonesia. Jadi judul tesisnya Istiqmalul Kuhul fil At'imati wal Asyribati wal Adwiyah tatbiqan li qadaya Indonesia. Dan tesisnya berbahasa Arab. Nah, itu salah satu bahasannya berbicara tentang hukum alkohol, kemudian status najis dan tidaknya alkohol. Ya, tentu biasanya masing-masing akan memilih mana yang dianggap lebih kuat. Masing-masing akan memilih. Tapi itu tidak bisa dipaksakan karena memang perbedaan pendapat itu sekali lagi sudah ada sejak dulu. Oleh karena itu jangan kaget kalau nanti kita menemukan tulisan ada yang mengatakan khamr itu najis. Khamr itu najis lalu kemudian masuk ke alkohol itu najis. Lalu kemudian masuk ke bahasan berarti parfum yang ada alkoholnya berarti najis, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan parfum beralkohol. Tetapi bagi yang berpendapat bahwa itu tidak najis, maka mereka tidak mempersoalkan penggunaan parfum beralkohol untuk pakaian karena tidak najis. Dan masing-masing dengan argumennya. Nah, itu kira-kira gambarannya tentang bagaimana perbedaan pendapat tentang najis dan tidaknya. Nah, kemudian bahasan berikutnya di sini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Berkaitan dengan khamr, bahwa khamr itu memabukkan. Ya.
Itu disepakati oleh para ulama dan kemudian semua sepakat tentang bahayanya. Nah, di nomor duanya wal maisir. Setelah khamar kemudian maisir. Maisir ini artinya judi. Maisir adalah judi dan judi itu juga sama dengan khamar. Judi itu juga ada yang caranya disesuaikan dengan kondisi zaman di mana kita berada. Karena setiap zaman ada cara orang berjudi. Sekarang yang terkenal adalah judi online. Di zaman dulu nggak ada. Bahkan jangankan zaman dulu ya. 20 tahun yang lalu nggak ada. Waktu kita masih awal-awal mulai kajian Ahad pagi di Masjid Kamus UGM, dulu belum ada judi online. Judi dia ya offline semua. Ya, di tahun 90-an ada namanya Porkas. Kemudian ada lagi judi apa dan tentu namanya kalau disebutkan panjang. Kalau sekarang yang populer judi online. Dan judi online itu gimana caranya juga sangat beragam dan macam-macam. Maka kata yang mengumpulkan itu semua adalah kata al-maisir, judi. Kata al-maisir tidak menentukan bentuknya. Jadi tidak harus dengan satu bentuk. Misalnya gini, kalau judinya pakai dadu gimana? Ya, juga masuk. Tapi ini judinya nggak pakai dadu, ya tetap masuk. Kalau tetap namanya judi. Misalnya yang nggak pakai dadu gini, tanding sepak bola. Ayo, taruhan. Saya menjagokan klubnya MU. Ya. Terus nanti yang lain menjagokan ini. Terus sama-sama pasang uang. Berapa? 500.000. Kalau menang berarti uangnya tak ambil. Kalau kalah uangnya, nah itu juga masuk dalam judi. Terus bentuknya apa lagi? Oh, kalau disebutkan tentu bentuknya akan sangat beragam. Dan dua-duanya, khamr maupun judi, ini sama-sama diharamkan baik itu besar maupun kecil. Maksudnya judi ini skalanya besar. Taruhannya berapa? Ayo kita taruhan 500 juta. Atau taruhannya 500.000. Atau diperkecil lagi, taruhannya cuma 5.000. Tetap namanya judi dan diharamkan. Sama juga dengan khamr. Kalau khamr itu sudah jelas haram, terus boleh nggak kalau minum khamrnya cuma sedikit, satu seloki, nggak banyak-banyak, ya nggak berlebih-lebihan. Ini tetap namanya judi, namanya khamr. Ya khamr itu mau khamrnya banyak, khamrnya sedikit tetap haram. Sekarang kalau misalnya orang minum khamr segelas ini haram. Kalau setengahnya tetap haram. Seperempatnya ya tetap haram. Seperlimanya ya juga tetap haram. Artinya mau banyak mau sedikit tetap haram. Nah kemudian karena ini berbicara tentang fase, tahapan. Khamr itu ditetapkan keharamannya secara bertahap. Salah satu fasenya adalah yang ada di ayat ini. Karena apa? Sebelumnya khamr itu dibolehkan. Bahkan Thohir Ibnu Ashur mengatakan bahwa pada syariat umat-umat sebelum Islam, umat-umat sebelum kita, khamr itu sesuatu yang boleh-boleh saja dikonsumsi. Dan tidak ada pengharaman pada syariat umat terdahulu. Maka ketika jahiliyah, terdapati juga masyarakat sudah biasa dengan yang namanya khamr. Nah kemudian dibuat secara bertahap. Ya, dibuat secara bertahap sampai nanti tahapan terakhirnya diharamkan. Salah satu tahapannya ada tahapan mengkonsumsi minuman keras atau khamr itu dibolehkan asal bukan sebelum waktu sholat. Jadi nggak boleh kalian mendatangi sholat wa antum sukara ketika kalian dalam keadaan mabuk. Yang penting berarti kalau pas sholat nggak mabuk. Kapan konsumsinya? Ba'da Isya. Ba'da Isya mengkonsumsi, subuh sudah sadar. Karena Ba'da Isya mengkonsumsi, fly-nya malam. Bangun-bangun sudah normal kembali sholat subuh. Terus kapan lagi? Ba'da subuh mengkonsumsi lagi, terus kemudian zuhur kan sudah mulai waras lagi, ya.
normal lagi. Kalau antara maghrib sampai isya nggak bisa, terlalu mepet, akhirnya nggak mengkonsumsi. Tapi itu bagian dari tahapan. Nah, ini menjadi salah satu pelajaran penting bagi kita bahwa salah satu prinsip dalam Islam itu ada namanya tadarruj atau bertahap. Bertahap. Bertahap dalam menetapkan syariat. Kenapa? Karena kadang orang belum siap. Itu sebabnya kenapa kalau kita menjelaskan sesuatu kepada sebagian orang, ada yang susah dicerna oleh sebagian orang karena nggak siap. Tapi bagi orang yang sudah siap, mau dijelaskan seperti apapun, siap. Beberapa bagian dalam syariat kita dijelaskan kepada sebagian orang nggak bisa. Harus disiapkan dulu, dikondisikan supaya siap baru nanti dijelaskan. Banyak syariat yang memang harus bertahap. Apalagi kita hidup di zaman ketika subhatnya begitu kuat. Tingkat keawaman sebagian masyarakat kita juga sangat beragam. Akhirnya nggak siap. Dijelaskan ini dan itu nggak siap. Akhirnya apa? Kita jelaskannya bertahap. Satu persatu, pelan-pelan, sampai akhirnya bisa nerima. Saya pernah menjelaskan sebuah bahasan di satu majelis. Kemudian yang hadir itu nyampaikan setelah 6 bulan baru nyampaikan, saya baru bisa mencerna yang saya sampaikan 6 bulan kemudian. Bayangkan itu di zaman sekarang, itu bukan di zaman, baru bisa mencerna 6 bulan kemudian, baru bisa ngeh, baru bisa dipahami setelah 6 bulan. Itu sebabnya kenapa beberapa ulasan kadang-kadang penjelasannya kita turunkan dosisnya supaya tidak sulit untuk dicerna. Karena kalau disampaikan dengan porsi yang dosisnya terlalu tinggi, sebagian nggak bisa menangkap materi tersebut. Kemudian jawabannya, kul, katakanlah fihima ismun kabir. Pada khamr dan maisir, pada khamr dan judi itu ada dosa yang besar. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat bagi umat manusia. Karena ada orang yang mengatakan bahwa khamr itu ada manfaatnya. Iya. Dan ini mohon dibedakan antara manfaat dengan maslahat. Kalau maslahat berisi kebaikan, manfaat itu kadang-kadang ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh yang lain, tetapi itu tidak berarti bahwa itu baik. Sama seperti kalau orang mengatakan begini, apa manfaatnya maling? Ya bayar polisinya kerja, gitu. Coba kalau nggak ada maling, polisi nggak kerja deh. Ada yang begitu jawabannya. Nah itu contoh menggunakan kata manfaat. Tapi meskipun kalimatnya nggak boleh terus, kalau begitu perlu ada maling, bukan begitu? Bukan. Maksudnya kejadian itu kemudian kita coba cari apa manfaat yang bisa diambil atau ada hikmah yang bisa diambil, ya manfaatnya ini dan itu. Orang bisa mengatakan. Nah, tetapi ketika kita sudah bicara hukum pada perbuatan tersebut, tidak boleh lalu mengedepankan manfaat sementara syariatnya sudah mengatur, tidak boleh. Pada kasus penutupan lokalisasi Doli Surabaya misalnya, orang mengatakan dan menyebutkan manfaat, lalu mengatakan kalau ditutup banyak yang kehilangan mata pencaharian, ibu-ibu yang punya warung di situ, gimana itu? Kan nggak ada pembelinya. Tukang parkir yang ada di situ kehilangan pekerjaan. Terus nanti ya tukang parkir, kemudian yang jualan ini, jualan itu kehilangan mata pencaharian karena apa? Karena nggak ada germo, nggak ada apa? WTS apa namanya istilah? PSK ya. Kemudian nggak ada ini dan itu. Nah, ini kemudian mengangkat dari sisi kan ada manfaatnya, iya. Cuma persoalannya ini sekarang dosanya lebih besar atau manfaatnya. Nah, syariat itu selalu menimbang yang lebih dominan. Itu prinsip dalam syariat. Kalau lebih besar dosanya pasti diharamkan. Kalau lebih besar bahayanya, madorotnya daripada manfaatnya, maka pasti diharamkan. Karena kalau dicari-cari segala sesuatu yang ada dalam agama ini. Jadi kalau kita tanya, ada manfaatnya enggak? Ya kalau dicari-cari ada aja manfaatnya. Tapi manfaatnya lebih kecil daripada
madorotnya, daripada bahayanya. Judi ada nggak manfaatnya? Kalau dicari-cari ya ada, tapi madorotnya lebih besar. Nah, syariat selalu menetapkan berdasarkan yang dominan. Sebaliknya juga sama. Sekarang kalau mencari syariat yang ditetapkan untuk kita ini, ada nggak yang berisi madorot dalam porsi yang kecil dan sedikit? Ada. Contohnya haji. Haji ada manfaatnya yang begitu besar dan banyak. Ada madorotnya nggak? Kalau mau dicari-cari ya ada aja. Kan haji kan berat, jalannya capek, jauh, kemudian panas, lalu biayanya tinggi, lalu ini dan itu, macam-macam. Orang sedunia berkumpul, apa nggak menjadi peluang tersebarnya penyakit? Orang bersin, lalu yang kumpul di situ jutaan orang, apa nggak menjadi sumber penyebaran penyakit? Kalau mau dicari-cari ada, tapi manfaatnya lebih besar, maka disyariatkan. Tapi jalannya capek, jauh. Ya, haji itu salah satu ibadah yang perlu energi yang sangat besar, menguras luar biasa energi fisik kita. Sampai-sampai ada istilah kalau orang haji ini sama dengan kalau umroh di bawahnya sedikit, kalau haji lebih tinggi berat. Sampai ada istilah jauh di mata, kalau yang populer kan jauh di mata dekat di kaki, dekat di hati ya. Itu yang populer. Tapi kalau di haji itu ada istilah ada yang jauh di mata, tapi juga sekaligus jauh di kaki. Karena memang jarak antara satu dengan yang lainnya jauhnya luar biasa. Jadi istilahnya bukan cuma jauh di mata, tapi memang jauh di kaki. Jalannya luar biasa. Jemaah haji itu kalau sudah dapat hotel jaraknya 1 kilometer dari Masjidil Haram itu udah paling dekat. Sebagian besar 1,5 kilometer dan mayoritas 2 kilometer dari Masjidil Haram. Capeknya luar biasa. Bayangkan sekali berangkat 2 kilo, pulang 2 kilo. Kalau pakai aplikasi untuk mengukur kesehatan kita kan sehari kita melangkah 6.000 langkah, itu sekali berangkat pulang udah dapat itu. Sehat itu nggak usah 5 kali sholat, 1 kali sholat udah sehat. Makanya orang berangkat haji, kenapa sebagian menjadi tambah sehat karena sering jalan. Nah, kembali ke sini. Jadi ini namanya manfaat. Dosanya lebih besar. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Lalu kalimat penutupnya untuk bahasan ini. Dua tadi, khamr dan judi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka diharamkan. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga diharamkan. Diharamkannya karena apa? Karena ini harus proporsional. Yang lebih besar apa manfaatnya apa dosanya? Ternyata dosanya. Dan ternyata dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Nah, di antara bahayanya khamr, ini saya bacakan yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Di antara bahayanya khamr yang pertama adalah bahaya bagi kesehatan. Nah, ini tentu yang mengkaji, yang mengulas para ahli kesehatan. Ini bahaya yang pertama dari sisi kesehatan. Artinya ada organ-organ yang rusak gara-gara mengkonsumsi khamr. Yang kedua, adalah bahaya terhadap fungsi akal. Artinya akal rusak gara-gara mengkonsumsi khamr. Yang ketiga, dampaknya bahayanya adalah terhadap harta. Yang ketiga terhadap harta. Orang kalau sudah kecanduan, mengorbankan biaya sebesar apapun dia akan lakukan untuk barang yang dianggap ini bisa memuaskan keinginannya. Yang keempat, bahayanya adalah terhadap kerukunan sosial. Bahayanya terhadap kerukunan sosial. Dampaknya kepada kehidupan sosial. Berapa banyak kasus-kasus pertengkaran gara-gara orang mengkonsumsi minuman keras. Apalagi kita nggak usah jauh-jauh, dalam keluarga saja berapa banyak kasus suami membunuh istri ketika dalam kondisi mabuk. Seorang bapak membunuh anak ketika
dalam kondisi apa? Mabuk. Dan yang kelima, bahaya dari sisi moral. Dari sisi moral, sisi akhlak. Yang keenam, dalam skala yang lebih besar adalah bahayanya bagi kepentingan bangsa, bagi kepentingan negara. Dan yang ketujuh, bahaya dari sisi agama. Ini 7 poin bahayanya khamr bagi kehidupan. Nah, bahayanya begitu banyak sehingga khamr diharamkan. Kalau seandainya bahaya cuma sedikit, manfaatnya lebih banyak, tentu akan disyariatkan. Jadi kalau ada syariat yang ditetapkan, sudah pasti maslahatnya lebih besar, manfaatnya pasti lebih besar daripada madharat. Tapi kalau ada yang diharamkan, sudah pasti madharatnya lebih besar, maslahatnya, manfaatnya kecil. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf belum selesai karena sudah hampir jam 8. Mudah-mudahan ulasan yang bisa kita bahas ini, yang baru kita bahas ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.